18.000 NT. Istilahnya kita nerima 9.100.000 lebih. Seperti ini. Mbak Yuli dapat warisan 2 juta NT. Itu dirupiahkan ke Indonesia itu kisaran 1 miliar. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu. Nah, hari ini aku akan share tentang gaji PRT di Taiwan. Saya bekerja di bidang pembantu lah istilahnya, pembantu rumah tangga di Taiwan. Itu kalau bahasa orang sini itu kayak caregiver, itu kayak jaga orang tua. Jadi orang yang ke Taiwan itu biasanya job yang paling utama itu menjaga orang tua. Tapi yang namanya kita bekerja itu nasib-nasiban ya. Ada yang kita datang ke sini, ada yang ngurus anak, ada yang fokusnya ke bersih-bersih, ada yang jaga dogi, ada yang fokusnya ada yang ke restoran, malah itunya majikannya punya restoran, misalkan dia bantu-bantu di restoran. Jadi itu tergantung your lucky ya, tergantung keberuntungan kita. Kita kerja di sini itu tergantung nasib-nasiban juga. Ada yang dapat majikan yang baik, ada dapat majikan yang biasa aja, ada dapat majikan yang kurang baik. Jadi itu semua tergantung nasib kita dan tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Nah, ini aku mau share tentang gaji pokok PRT di Taiwan. Kalau pemerintah negara Taiwan ini itu UMR-nya untuk Wailau kayak aku ini pembantu rumah tangga itu gaji pokoknya 17.000 NT 17.000 NT kok rupiah. 17.000 NT itu gaji pokoknya. Terus ditambahin ada per minggu ya, setiap minggu itu kita dapat uang lembur. Setiap uang lembur itu ada 567 NT. Dikali 4, kalau dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Kalau dalam 1 bulan ada 5 minggu, kita kalikan 5. Terus ya, ini langsung ke kisarannya ya. Aku nggak mau yang kayak terlalu detail, nggak usah. Kisaran, terus askes yang bayar juga kita. Terus kalau misalkan kita medikal yang bayar juga kita. Kalau misalkan kita paspor itu yang bayar juga kita. Kalau KTP apa itu yang bayar juga kita. Terus kalau misalkan setiap bulan itu kita kena potong agent 1.500 NT. Terus itu juga tergantung nasib ya. Ada yang medikal itu yang tanggung majikan. Segala-gala yang tanggung majikan itu juga ada. Ya udah, gaji kamu utuh, nanti yang nanggung semuanya aku. Agent kamu nggak usah dipotong, nanti biar nyonya yang kepotong kayak gitu misalkan. Tapi kalau kebanyakan dari kita ini gaji normal kita sebagai sektor informal ya, itu gaji normalnya kisaran 17.500 sampai 18.000. Bahkan sekarang itu kepotong karena askesnya naik. Askes itu surat kesehatan itu loh, kartu kesehatan. Itu kita bayar lebih kecil. Kita bayar itu cuma 335 NT. Majikan kita itu bayar tapi lebih besar nominalnya, 2 bulan sekali. Terus majikan kita itu juga bayar lautungci. Kita tinggal di sini itu bayar kayak 2 bulan sekali itu 6.000 NT. Jadi majikan kita itu juga ngeluarin uang untuk kita. Kita juga kepotong. Jadi itu wah, sebenarnya itu hitungannya itu ya rodok-rodok ruwet aja nih. Terus gaji kita setiap bulan itu gaji kotor ya. Itu setelah dipotong semuanya itu antara kalkulatornya elor. Ada. 17.000 dikalikan krus hari ini ya. Kita misalkan dibuletin naik. Karena krus setiap hari itu ada naik turunnya, setiap bulan ada naik turunnya. Kita buletin aja krusnya 5-10 ya. Kali 5-10. 17.500 dikali
5, 10 sama dengan, nah ini nominal gaji kita, kisaran gaji kita per bulannya itu 8.900.000. Terus kalau gaji kita 18.000, nah ini 18.000, ini 18.000 dikali 5, 10 sama dengan, nah ada kalanya kita nerima 9.100.000 lebih, seperti ini. Ini gaji normal ya. Kalau misalkan ada yang ditambah itu karena kebesaran hati majikan, mungkin mbaknya pekerjaannya lebih berat atau majikannya itu sultan kayak gitu. Tergantung nasib. Di sini itu juga ada kisahnya Mbak Yuli. Kemarin itu mbokku ya nonton TV. Mbak Yuli itu menjaga seorang, dulu itu aktor ya, aktor yang lumayan terkenal. Terus beliau itu, mohon maaf ya kalau aku salah informasi, beliau kalau nggak salah itu nggak menikah, aku juga kurang nyimak, aku nggak begitu nyimak. Mbak Yuli dapat warisan 2 juta NT. Kalau orang sini 2 juta NT itu uang kecil, ibaratnya orang sini itu uang kecil. Tapi kalau uang itu dirupiahkan ke Indonesia itu kisaran 1 miliar. 1 miliar kalau di Indonesia wes bisa buka usaha. Wes bisa beli sapi, kalau misalkan aku ya buka usaha beli sapi, cepetan nikah, terus ini dan itu, wes pokoknya melayang-layang pikirannya, beli mobil ya. Ya alhamdulillah ya, aku nggak ada iri sama sekali karena setiap orang itu punya jatah rezekinya masing-masing. Semua orang itu punya masanya masing-masing. Alhamdulillah memang itu rezeki untuk Mbak Yuli. Nah, alhamdulillah Mbak Yuli pulang ya, wes lah. Wes di Indonesia jadi sultan, amin ya robbal alamin. Terus aku bulan ini karena minggunya ada 5, bulan ini aku nerima 18.000 NT. Uang 1000 NT di Taiwan itu seperti ini. Ini kalau uang 1000 NT, kalau dirupiahkan ke Indonesia itu kisaran 500.000 10 rupiah, boh apa jeneng, pokoknya 500.000 punjul 10.000 kayak gitulah. Nah seperti ini kalau dirupiahkan, ya tak hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.000 NT. Ini kalau dikeruskan menjadi 9.010.000 rupiah, kisarannya seperti itu. Nah, ini uang wes ke tangan kita ya. Terus kita kerja di Taiwan itu nggak selamanya, kita nggak menuan di Taiwan. Kita kerja itu harus pinter-pinter mengatur keuangan. Ya contohnya aku sendiri juga masih belajar. Kita nomor 1 itu kita fokuskan ke menabung. Karena masa depan kita itu, masa depan kita itu nomor 1. Kita harus memikirkan masa depan kita. Nomor 1 menabung, nomor 2 wong tua. Orang tua itu yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang merawat kita. Ibaratnya gaji ini diserahkan semua ke orang tua, itu belum bisa menebus jasa-jasa orang tua untuk kita. Nah, misalkan ini gaji 18.000 NT. Aku ngambil 2.000 untuk kehidupan aku di Taiwan. Kita di Taiwan itu butuh yang namanya pulsa 500 NT 1 bulan. Itu unlimited. Terus kita butuh yang namanya kebutuhan ya, misalkan kita beli skincare, misalkan kita beli Rexona, kerupuk, rendangnya Pojok Joyo, jajanan Indonesia, KFC, McD, Mos Burger. Nah ini bisa kebeli alhamdulillah. 2.000 ini termasuk itu standar yang gimana ya, wis biasa banget lah. Ibaratnya wis ngirit ya. Ini kalau dirupiahkan itu 1 juta ya. Ini kita tinggalkan uang jajan kita. Nah, terus kita itu harus fokus ke menabung. Kita juga harus gimana ya?
sedekah ya, ibaratnya itu sedekah itu juga harus, itu nggak usah dibahas di sini. Semua orang pasti itu punya gimana ya, membagi uangnya untuk ke jalur. Kan nggak semua gaji ini tuh milik kita ya, ada uang yang bukan hak kita. Nah, misalkan kita sedekain kayak gitu. Terus orang tua kita, itu tergantung ke kebutuhan orang tua kita masing-masing. Kalau aku itu setiap bulannya aku ngasih ke orang tua. Karena kebetulan orang tua aku tuh ekonominya, aku yang masih membantu, ibaratnya kayak gitulah. Aku kayak kasih orang tua aku setiap bulan itu nggak mesti ya. Kadang orang tua aku itu, wah, karena di kampung itu banyak orang nikah, acara ini, acara itu, syukuran ini, ono ini, inu. Tapi kisaran aku ngasih ke orang tua aku itu normalnya 2 juta setiap bulan. Itu bisa lebih ya. Kadang 1 bulan itu bisa, wah, 5 juta tembus kayak gitu, wah. Tapi yang namanya kebutuhan orang tua ya, kita ya harus alhamdulillah ya, mumpung orang tua kita masih sehat. Alhamdulillah mumpung orang tua kita masih ada ya. Jadi misalkan orang tua minta, kita kasih, insya Allah ya, insya Allah Gusti Allah yo ridho, dalane yo gampang kayak gitulah. Ridhone Gusti Allah yo ridhone wong tua kayak gitu. Ridhone wong tua yo ridhone Gusti Allah. Insya Allah kalau kita ngasih ke orang tua, ya rezekine itu lebih gampang kayak gitulah. Nggak usah takut kalau kita ngasih ke orang tua ya. Kalau misalkan kita ada pilihan, orang tua kita masih susah, atau uang kita sedekahkan, itu mending uangnya itu kasih ke orang tua semua ya. Karena menurut aku yang paling penting itu orang tua. Kalau orang tua masih butuh, kita itu sedekahkan uang kita ya wis ke wong tua ae, kalau menurut aku. Ya seperti itu. Terus kita itu harus menabung ya. Kalau aku di sini alhamdulillah aku buka bank Taiwan. Dulu pas kakekku masih ada, di sini persyaratan buka bank di Taiwan itu harus bawa majikan kita. Nanti takutnya kalau ada sesuatu hal yang nggak bener ibaratnya ya. Kita ibaratnya mohon maaf ya, kalau misalkan uang gelap terus ditabung kayak gitu kan ya salah ya. Jadi zaman dulu itu aku harus bawa majikan aku bawa kakek ke bank. Jadi itu semua surat itu dikumpulin ya. Dari kakakku di Indonesia, paspor, KTP, semuanya Jenpauka, semua kartu kesehatan itu semua surat itu tak bawa ke bank. Kakekku juga tak bawa, terus ditanyain nomor kakekku, alamatnya, nomor telepon rumah, ini ono, ini inu ono, semuanya. Terus aku alhamdulillah bisa buka bank. Pas aku buka bank itu aku juga dikasih kartu yang bisa buat gesek kalau misalkan kita belanja atau apa gitu. Ya alhamdulillah banget. Terus ya kira-kira ya wes kayak gitulah. Jadi ya seperti ini. Ini gaji 18.000 itu ya gaji kotor. Kalau misalkan di kampung ada yang bilang, wah itu ya di Taiwan gajinya 1 bulannya ibaratnya 8 juta. Dikalikan nggak pulang kampung selama 5 tahun. Wah uangnya wis berapa ratus juta. Wah itu hitungan yang terlalu ngawur ya. Karena kita di sini itu wah ibaratnya semuanya itu kepotong dari gaji kita. Menurut aku gaji di Taiwan itu standarnya juga nggak yang terlalu tinggi ya, biasa aja. Kayak ibaratnya semuanya itu kita masih kepotong. Kita masih harus kirim ke orang tua. Yang namanya orang tua di kampung itu kadang ada sakitnya. Kadang tanam-tanam apa itu juga uang kita. Yang namanya hidup itu pasti ada kebutuhan mendadak. Setiap orang kebutuhannya tidak sama. Jadi kalau misalkan kita nggak boleh iri sama orang yang ibaratnya di Taiwan udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, udah punya ono, udah punya bisnis. Kalau aku nggak iri sama sekali ya. Karena kita semua itu memulai dari start yang tidak sama. Ada orang yang memulai itu, misalkan orang tuanya udah sediain tanah untuk dia. Jadi dia ke Taiwan, terus tinggal bangun ibaratnya. Terus orang tuanya nggak yang begitu butuh uang anaknya.
Kalau aku ini bener-bener berjuang dari nol. Kayak ibaratnya orang tua aku ya punyanya tanah yang ditempati, terus kayak kebutuhan setiap bulan juga aku yang harus nanggung. Dulu misalkan adikku sekolah juga aku harus membantu, 2 adikku yang sekolah. Jadi setiap orang memulai dari start yang tidak sama, memulai segala sesuatunya itu dimulainya dari tidak sama. Misalkan aku menempuh jarak dari 5 kilometer, teman aku menempuh jarak dari 85 kilometer. Dan setiap manusia itu punya masanya masing-masing, nggak usah khawatir ya. Yang penting kita itu mau berusaha, berdoa, sabar, tawakal, jujur, kerja itu kudu jujur. Ibaratnya majikan kita nggak ada, kita tahu waktunya kita harus kerja, ya kita kerja. Misalkan majikan kita pergi, wah ini nganggur, ini kesempatan, ini cuman tiduran, itu nggak akan aku. Karena aku itu wis terbiasa ya. Entah ada majikan atau nggak ada majikan di rumah. Kalau misalkan jam aku kerja, lah aku ya bongkar-bongkar. Misalnya aku bongkarin lemari dapur, aku bongkarin kamar Kanjeng Nyonya. Misalkan itu kasurnya itu aku geserin, aku lapin bawahnya yang lantai itu. Jadi kerja itu harus seperti itu. Karena dalam hidup aku itu aku percaya banget ya. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang orang bayarkan ke kita, suatu saat nanti kita akan dibayar lebih atas apa yang kita kerjakan. Jadi aku nggak pernah yang kayak yang aku takut misalkan kerja nggak kelihatan sama majikan kayak gitu. Toh majikan bisa melihat ya. Bisa melihat betapa glowingnya temboknya, betapa glowingnya lantainya. Jadi seperti itu. Kok sepertinya ada yang menutup pintu. Wah. Ya wes lah, kira-kira ya seperti itu. Untuk teman-teman yang masih kerja di Taiwan, aku tuh nggak ada kayak yang sok-sokan untuk menasehati. Toh aku juga masih belajar. Kadang aku juga ada khilafnya ya. Kayak jajan 1 bulan itu melebihi 2.000, itu wajar, itu wajar. Karena kita di sini juga kerja keras, kita kasih award ke diri kita kasih penghargaan ke diri kita. Kita harus mencintai diri kita. Kalau bukan kita yang mencintai diri kita, terus siapa lagi? Kita harus bisa memaafkan diri kita. Ya seperti itu. Ya wes lah, video ini kira-kira ya sampai di sini. Kita selagi masih di sini, inget ya, kita itu di Taiwan itu nggak selamanya. Ada waktunya kita bakalan pulang kampung. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan yang cuman huru-hara, hura-hura. Kita harus punya tabungan, kita harus punya masa depan yang jelas. Kalau di dalam otak pikiran aku ini, aku kalau lahan untuk membangun rumah itu sudah ada. Alhamdulillah, dulu beli ada. Kayak aku ada dikasih rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki nomplok kayak gitu. Terus aku itu targetnya masih ingin membeli sawah. Setelah membeli sawah nanti bangun rumah, ibaratnya kayak gitu. Aku bangun rumah itu terakhirnya. Karena kalau kita wis bangun rumah, wah. Itu uang bakalan jatuh ke rumah itu semua. Tapi kalau misalkan kita beli sawah, terus nanti kita pulang kampung, kita tinggal bangun sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kemauan kita. Misalkan rumahnya kayak yang segitiga atau kubus atau lingkaran, itu tinggal bagaimana kita nanti. Karena rumah kalau dibangun nggak cocok, nanti hati kita juga yang kayak, wah kok kenapa kayak gini, seperti itu. Ya wes lah, cukup sekian video dari saya Yayu Jayo. Kita semuanya yang masih berjuang dimanapun itu. Di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di manapun itu, di Arab Saudi, di Amerika, atau di manapun itu ya. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya, ojo lali nabung. Kita harus ngasih ke orang tua ya. Kalau aku misalkan ada yang bilang, kalau orang tuaku nggak ada membebani aku ini itu, kalau misalkan teman-teman aku bilang kayak gitu, alhamdulillah orang tuaku nggak pernah minta uang dari aku. Dan aku bersyukur banget karena orang tua aku minta uang ke aku. Alhamdulillah banget kalau orang tua aku membutuhkan aku. Karena yang namanya gimana ya, aku percaya banget, pintu surga itu banyak banget ya. Dan kita nggak ada yang tahu kita bisa masuk pintu surga itu lewat mana. Ya mungkin dengan kita berbakti ke orang tua,
ada salah satu pintu surga yang terbuka untuk kita, kayak gitulah. Stay positive thinking ya. Kita di otak itu selalu harus berpikir positif ya. Jangan segala sesuatunya itu negatif terus. Enggak. Kalau misalkan kita kerja di Taiwan, majikan kita itu kurang positif, misalkan kurang baik, kita juga harus selalu mengafirmasikan ya. Setiap hari kita harus bisa mencintai majikan kita seperti itu. Aku juga masih belajar, walaupun kadang ada dongkoli. Pasti yang kerja di Taiwan itu merasakan ya betapa dongkoli kalau misalkan majikan kita seperti apa, tapi ya kembali lagi ya namanya itu resiko, ya your lucky, keberuntungan kita seperti itulah. Ya wes lah, stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian, atas nasihat kalian, atas kritik kalian, atas saran kalian. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Shisheni, arigatou gozaimasu, thank you, matur suwun. Bye-bye.